yang pertama. Inilah Miramar. Ini yang kedua aja nih. Oh iya, salah. Oke. Ini dia, langsung saja kita akan masuk sebentar lagi ke match kedua Miramar, the single map of the day. Di mana mereka tidak akan bisa mengulang lagi kesalahan yang sama. So langsung saja kita terbang sekarang. Let's go Miramar, di mana pesawat berangkat dari arah bawah menuju ke bagian kiri atas. Berarti menuju ke arah El Pozo dan juga ke arah Ruins. LL sudah dilewati, masih menunggu kira-kira flight path-nya bener atau tidak. Yang gue bilang ternyata benar. Dari arah jam 6 menuju ke arah jam 10? 11. Oh ini 11 ya? Gue kira jam 10, jam 11 ternyata. Atau ini sebenarnya kalau kita lihat adalah jam setengah 11. Bisa setengah 12 juga. Oke, jam. Terus aja sampai akhir game ya. Cewek tidak pernah salah ya. Yang gue lawan hari ini 2 lagi, bini gue malu ya. Oke, dengan pesawat yang seperti ini tentunya menguntungkan untuk tim-tim yang ada di arah LL, arah Pekado, Bigetron. Mereka akan mengamankan daerah Puerto Paraiso, scrapping yang mereka lakukan di weekdays kemarin. Sementara Vampire yang akan menuju ke sekitar La Bendita, Minas Generales, Impala akan dituju oleh... Wait, EVOS? EVOS seperti... EVOS nggak ke arah Impala, kayaknya mereka bakal menuju ke second drop zone mereka. Bermain scrapping di sekitar Ruins, di arah barat tentunya. Dan ini rame dari arah barat sih. Cumcernya ada, GD bermain di Valle del Mar, dan circle-nya juga support ke arah barat ya. Ini circle pertama Erangel dipakai lagi untuk circle pertama di Miramar. Diulang lagi ya, cuman beda map doang. Betul sekali. Ditarik doang ke arah sini, bahkan kita udah mulai mendengar ada suara tembakan di area sekitar MS Chonburi, yaitu di perkotaan, ini Los Leones kah? Ini LL. Los Leones ya, karena ada Eagle ya. Wow, Eagle seperti biasa pasti bakal ngambil Los Leones, dan kali ini dengan konten terbaru ada MS Chonburi. Dan begitu cepat lootingan yang mereka dapatkan dari Pops sendiri pun mereka nggak mau menyia-nyiakan. Waduh gila, vaultingnya jauh banget. Dia pede sih, dia kayaknya udah sering lompat dengan gaya seperti itu, freestyle. Yang penting freestyle dulu bos. Masih early game juga, jadi agak santai walaupun ada beberapa tim memang yang drop zone-nya juga di arah Los Leones-nya. Geek Fam, Gudang Dewa harusnya akan membuat Demroot agak sedikit tajir karena Gudang Dewa terkenal dengan lootingan yang begitu enak. Apalagi ini turnamen, looting weaponnya dikali 2, terus attachment kali 1. Attachment healing setahu gue normal, hanya di weapon dan juga magazine atau peluru yang dikali 2. Jadi ngebuat mereka tentunya bakal lebih nyaman dan siap untuk melakukan fight early game bagi tim mereka. Dan ini dia gaya turun dari White Cat, di mana menjadi Spider-Man White Cat-nya. Bukan jadi kucing ya, tapi kucing juga kalau turun bertahap seperti itu sih. Karena kucing bisa manjat sebenarnya. Oke. Ya kan? Karena kucing adalah kucing. Kucing bisa manjat gak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Jadi kucing apa monyet? Kan kita lagi ngomongin kucing. Kalau tiba-tiba pindah ke monyet sih. Monyetnya ngelihat gue banget gitu lagi. Lo ada dendam tersendiri sama gue, Cel? Enggak ada kok. Yang lagi nonton gak lihat kok. Kan ini behind the scenes. Iya, gue yang ngelihat kok monyetnya langsung ngadep gue gitu. Lo dari tadi ngadep layar, pas bilang monyet ngadepnya ke gue. Ini namanya emang sarkas dengan gaya. Oh nice, ya kan? try. Kayak kids zaman now gitu loh gue. Oh sarkas dengan gaya ya kayak kan? kids zaman now. Oke, dan kali ini juga dari tim Secret pastinya lah ya di San Martin. Gak bakal ada yang ganggu juga. Betul. Gak ada aura di situ. Dan Infinity di bagian Monte Nuevo gak ada boom juga, aman lah ya. Aman. Tapi Infinity ini menarik sih kalau gue lihat ya. Kenapa Mereka itu bisa dibilang kayak punya strategi khusus gitu loh. Karena beda banget gameplaynya dia di PMPL Thailand. Dan kali ini langsung saja disambut dengan peluru panas. Snipes, dua-duanya sama-sama low health. Tapi Snipes bermain dengan hati-hati dan ternyata timing. Dari For Rivals ternyata yang berhasil untuk mendapatkan seorang Snipes. Gila men, pre-fire-nya si Rivals nih bener-bener bagus banget loh. For Rivals, Reed itu punya pre-fire dan predict shot-nya tuh bener-bener bagus. Dia datang terus keluar udah gitu. Dia takut ada follow up yang cepat dari Geek Fam-nya. Jadi ditinggalkan begitu aja. For Rivals mendapatkan poin pertama. Itu gue yakin dia juga kaget ada orang di sana. Makanya, wah ini menggokil sekali sih. Soalnya dua-duanya tadi sama-sama low health. Cuman itu dia. Lagi-lagi lah ya, timing dan crosshair-nya sih menurut gue juga itu benar-benar on point banget. Placementnya langsung kena ke badan si siapa nih, Epi ya. Dan baitnya juga sukses. Dimana dia Epi, Snipe, sorry. Dia tadi mau ngebait kan, antara dia ngumpet di balik bagi atau dia ambil pintu rumahnya. Tapi ternyata dia hanya fake move yang dia lakukan seakan ingin ke kanan. Ada yang terus dari Geek Fam yang mau ngepick, tapi dia ternyata balik lagi ke balik bagi, itu yang ngebuat
dia unggul dari segi posisi dan tentunya mendapatkan poin pertama untuk 4 Evols. Ya, dan akhirnya kita melihat first blood yang begitu cepat dari menit keempat. Jarang banget kita ngeliat first blood di bawah 5 menit dan kali ini YG pun udah mulai berputar juga dari arah selatan. Bahkan melihat ada satu mobil di depan sana, Satar terpantau, kepencet pelurunya keluar bunyinya kan, jadi ketahuan. Dan Daebot menembak ke arah depan, One Sec di depan sana sudah mulai terpantau. Ini gua rasa mereka rotasi deket-deketan sih ini. Betul, dan dari Yangon Galacticos nggak mau ambil resiko. Begitu melihat dan mendengar, lebih tepatnya mendengar ada tembakan di bagian bawah jembatan. Langsung menghentikan mobilnya, memutar balikan mobilnya. Tapi satu hal yang dirugikan yang dialami oleh Yangon Galacticos adalah mereka akhirnya ke split dengan tidak sengaja. Satu orang udah rotasi duluan ke depan, 3 orang lainnya bakal mencari jalur yang lain. Benar, karena gimana pun juga udah kepotong, udah ketahuan, jadi mereka nggak bakalan ambil ke tempat yang sama. Dan ini dia One Sec yang tadi sudah terpantau terlebih dahulu. Ternyata ada Satar yang mengikuti dan mengintai dari bagian belakang. Ini kayak dibayang-bayangin masa lalu ya. Waduh. Di stalking sama mantan, udah ke depan pun, udah ke kanan ke kiri masih aja diikutin terus-menerus juga. Dan One Sec gue rasa dia nggak sadar loh, lihat dia masih fokus ke arah depan. Pergerakannya sama sekali nggak nengok ke belakang. Ini ibaratnya dia udah nggak mau melihat masa lalu lagi ya, tapi di belakang sana masih ada Satar yang mengintai terus menerus. Betul, ini masih dipantau dari arah high ground, lebih unggul setup position dibandingkan One Sec. Sudah mulai terspot, belum ada pick yang dilakukan oleh Satar. Bersabar, free shoot dari arah high ground dan kali ini harusnya komit, tapi ternyata counter shoot yang diberikan juga menyakitkan, tapi timing dan juga posisi lebih diungguli oleh Satar. Poin pertama untuk GD Kids. Ini menjadi sebuah momentum yang benar-benar dibutuhkan. Karena ketika mendapatkan sebuah poin pertama, itu pasti akan meningkatkan mood untuk semua player dari GD Kids. Bener banget, jadi lebih semangat lagi dan gue rasa mereka akan berusaha untuk mencari-cari lagi elimination point lainnya. Dan bahkan EVOS kali ini yang sudah mulai terpantau berdekatan sekali dengan Infinity. Dan ada Gatuni yang menggunakan baginya, kayaknya dari Gatuni sadar atau enggak. Tapi yang pasti KF sudah mulai retreat, sudah mulai tarik mundur juga pergerakannya ke arah belakang. Tapi Gatuni melakukan setup smoke, gue rasa dari Gatuni udah mulai mengendus-ngendus sih. Betul, kayaknya udah ketahuan deh dengan adanya respon smoke yang dibuat oleh Tani tadi. Dan Logan juga langsung memberikan follow up-nya. Bahkan split loh, 3 titik dari Infinity untuk merespon keberadaan dari EVOS. Dan dicari informasinya setup seperti apa yang sedang dilakukan oleh EVOS Reborn saat ini. Belum ada commit fight di antara kedua tim ini, masih memaksimalkan setup yang bisa mereka lakukan di tempat mereka saat ini juga. Dan kalau kita berpindah kembali menuju ke arah GD Kids, satu persatu pemain mereka sudah mulai nge-regroup, walaupun masih ada beberapa pemain yang ditinggalkan di belakang untuk menjaga di arah jembatan. Tapi data statistik dari Satar kali ini, 10 elimination, 1442 total damage, dengan jarak elimination yang lumayan jauh tadi, dan tentunya 2 assist, 2 rescue, dan juga 18,8% untuk kontribusi di GD Kids untuk seorang Satar. Yap, benar banget. Jadi bisa dibilang dari kontribusinya memang di bawah 20%, tapi kan Satar adalah seorang IGL juga yang kita ketahui pasti memberikan tembakan kali ini dari seorang Silence. Itu juga seorang Tuni dan bahkan ada counter yang terjadi, red dot sight dari Logan begitu tajam seperti cakar serigala, dan juga dari Gatuni gue rasa masih bisa diselamatin sih. Betul, ini BN kayaknya udah mulai nge-split kembali setup yang mereka lakukan. Ada satu pemain yang bakal memberikan follow up-nya. Kepun di bagian belakang juga siap memberikan backup, tapi Logan akan mendapatkan sebuah confirm elimination. Sudah berhasil di-revive, kali ini bakal ada tembakan jarak dekat dan low HP juga Logan. Shoulder pick tipis, tapi ternyata satu pemain kembali ditumbangkan dan Logan bahkan berhasil mendapatkan 2 pemain, namun backup demi backup juga sudah mulai datang kali ini. Sedikit terlambat backup yang diberikan oleh Infinity tentunya. 2 pemain ter-knockdown dan White Cat yang cukup dekat jaraknya masih menunggu dan ingin mendapatkan sebuah momentum untuk melakukan revive. Kapun langsung regroup kembali. Sayang sekali EVOS tidak memberikan tembakan dari arah high ground ini menjadi third party. Kalau ini menjadi third party tentunya bakal menjadi sebuah point elimination yang bisa di-steal oleh EVOS ke arah BN dan juga Infinity. Tapi Infinity merespon dengan begitu bijak juga, di mana satu pemain sudah memberikan backupnya, ada yang nge-flank ke arah sebelah kanan, melihat pergerakan dari BN tentunya untuk mendapatkan satu persatu pemain. Dan nah ini dia yang gue bilang, ada steal elimination, bahkan Red Face dengan red dot sight-nya berhasil mendapatkan satu knockdown lagi dan akan memberikan tembakan juga bertukar Infinity. 2 tim yang perang di bagian bawah benar-benar diganggu oleh EVOS Reborn saat ini, Jel. Yes, EVOS kali ini tampil muncul sebagai third party antara BN United dan juga dari Infinity. Sementara Infinity berhasil untuk melakukan reset terhadap player-playernya dan bahkan Silence yang masih ter-take down, bahkan ter-end begitu saja. EVOS menjadi third party yang sukses nampaknya, tapi fight-nya masih belum selesai.
Snipes di sisi yang lain. Sane terpantau oleh seorang Rabis dari bagian high ground mendapatkan sebuah advantage untuk merusak rotasi dari Geek Fam. Tapi Geek Fam bener-bener on point banget. Mereka kayak gak peduli. Makanya itu dia cuek banget. Itu udah berasap bosku. Aduh, lompat sudah dan ternyata timing reload dari Rabis kehilangan deh. Ini harusnya angle shot. Nah loh kok hilang? Iya, karena rendernya udah gak sampai lagi di tangan scope yang ada di playernya The Xavier. Dan Geek Fam terselamatkan 4 pemain mereka, bahkan di arah lain kalau kita perhatikan dari EVOS, mereka mendapatkan 2 elimination untuk menit ke-10 kali ini. GD sudah mendapatkan 1 dan Bigetron belum mendapatkan elimination sama sekali karena belum terspot oleh observer kita juga. Dari tadi yang dipantau memang tim-tim yang sudah mulai komit dalam melakukan fight. Iya sih, tapi ini menurut gue Miramarnya nggak pasif-pasif banget ya. Ada beberapa inisiasi fight yang langsung saja dilanjutkan begitu saja. Bahkan circle-nya kali ini fokus ke arah perempatan sekitaran Ladrilera dan juga ada beberapa tim yang sudah mulai berputar. Dan area bagian power grid benar-benar kosong banget. Sama sekali nggak ada yang ngambil, bahkan Bukit Pekado kosong. Biasanya selalu ada tim yang ngambil, biasanya kan ya dari Pekado mereka ngambil dari bukit tersebut. Untuk motong-motong rotasi. Atau yang datang dari San Martin biasanya ngambil Bukit Pekado buat motong rotasi tim yang ada di Pekadonya. Tapi kali ini benar-benar kosong. Bahkan kalau kita lihat, GD pun punya kontrol area yang enak banget. Kanan mereka kosong, kiri mereka kosong. Bukit depan mereka mungkin bakal mereka kosongin untuk ngebait tim yang setup di bukit tersebut. Dan mungkin akan menjadi santapan untuk GD Gits-nya. Tapi di arah lain, Axis dan juga Forifal sudah mulai bertemu. Di mana setup demi setup juga sudah mereka lakukan. Dan puter balik lagi. Foke melihat pergerakan dari 2 pemain Forifal membuat mereka mundur. Dan di arah lain, Ryzen di pick off begitu saja. TG13 mendapatkan 1 pemain dari Bigetron dan Ryzen dipulangkan ke arah lobby. Di arah lain, Axis fight-nya sudah mulai pecah karena Rivals sudah melakukan setup dengan sangat rapi. Low HP untuk 1 pemain dari Axis. Kali ini tertahan dan butuh penyelamatan tentunya. Rivals akan menyelamatkan seorang Apul yang sedang terknockdown. Tapi lihat Foke sudah mulai membangun split yang cukup bagus. Dia bisa melihat pergerakan dari 2 pemain dari Rivals. Akan ditembak langsung dari arah sebelah kanan dan ada counter shoot. Backup yang diberikan juga begitu bagus dari Rivals, berhasil menumbangkan Foke. Salah 1 pemain dari Axis. Ini benar-benar counter logic dari setup untuk kedua tim ini. Gokil loh, sama-sama mendapatkan sebuah blind spot untuk memberikan sebuah backup. Gila, bahkan mobilnya nggak sampai meledak begitu saja. Ada Epi yang memantau dari kejauhan dan kali ini dari seorang pemburu benar-benar memburu habis-habisan player-player dari Axis. Kokangan granat pertama menuju ke arah depan, tapi Blue Zone sudah mulai turut andil juga dalam peperangan ini. Terus menerus utilities dilemparkan. Hey Noob, begitu low HP-nya bakal langsung di-push. Jump shoot sedikit gagal, ada di belakang, masih sempat untuk melakukan healing dan ternyata berhasil melakukan healing. Hey Noob masih berhasil untuk melakukan counter shoot ke arah Four Rifles, menyisakan Reed seorang diri di belakang sana. Masih berada di belakang Bagi juga. Mungkin Reed akan lebih memilih untuk healing. Dan ini adalah bahaya banget. Lempar granat ke arah depan. Tapi masih bisa menghindar begitu saja. 1v1 situation. Tembak terus menerus. Dan masih bisa dihindarin. What? Dan lo harus ingat masih ada kacang susu di sebelah kanan. Dan tentunya masih ada backup juga ternyata dari Hey Noob. Tadi sedikit terlambat untuk elimination feed di sebelah kiri tadi. Dan lihat ada backup juga dari arah sebelah kiri. Karena masih ada Epi tadi. Api. Ngomongnya gimana? Epi, oke. Epi, kita sepakati bilangnya Epi ya. Ada Epi yang sudah memberikan backup ke arah Forifals juga. Dan lihat dari kacang susu, last man standing apakah bisa bertahan? Karena mereka terjebak di arah Blue Zone juga through the smoke dari Forifals. Axis pun rata. 1 tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby adalah Axis dari Malaysia. Wah gila, long fight. Bener-bener lama banget menurut gue fight antara Axis dan Four Rifles. Dan akhirnya Bonyok juga ya yang memenangkan fight-nya. Sementara kita harus bergeser kembali ke arah sisi Monte Nuevo. Sudah ada Geek Fam yang menempati, begitupun juga dengan Infinity yang selamat dari banyak sekali bahaya yang mengintai dari arah belakang. Dan mereka masih lengkap dengan 4 playernya. Fight demi fight mereka lalui, knockdown dan revive mereka terus lakukan juga. Sementara dari Geek Fam yang tadi sudah kehilangan seorang Snipes karena terculik begitu saja, masih survive dengan 3 orangnya, masih mendapatkan rumah-rumah juga. Gua rasa nggak bakalan mereka langsung nekat fight begitu saja, mengingat ini masih circle ketiga juga dan masih ada banyak chance untuk berpindah-pindah tempat. Ya betul sekali, dan Blue Zone ketiga pun sudah bergerak. Dari 3 tim Indonesia yang gue lihat rotasinya enak itu dari GD Gits. Mereka datang dari selatan dan itu pinggir zonanya udah kosong. Semua tim sekarang rata-rata mengambil seperempat circle dari circle yang ketiga. GD Gits
oke lah rotasi mereka. Dan gue sebenarnya penasaran gitu rotasi seperti apa yang dibangun oleh Bigetron dan yang dibangun juga oleh EVOS. Tapi di arah elimination fitnya dari Liquid mendapatkan kepala tadi terknockdown satu pemain yang ada di sekitar Bigetron dan ada lemparan granat kalau kita berpindah bertukar face clan dan sukses. Jumper terknockdown. Sebuah ritme permainan yang benar-benar apik dari Face Clan mendapatkan satu dan backup dari arah high groundnya pun tidak terlalu maksimal. Belum mendapatkan sebuah trade knock dari Secret ke arah Face Clan. Ya, masih dipantau begitu saja dan bahkan jarak dari tim Secret menuju ke Jumper itu masih terlalu jauh. Sementara Face Clan yang sudah mengunci bagian gudangnya lebih ke arah fokus untuk mencari informasi di sekitaran mereka. Semua vehicle sudah diparkirin masuk ke arah dalam gudang dan harusnya menjadi tempat yang aman. Jumper mungkin akan dibiarkan bleeding out begitu saja, bergeser kembali ke arah Monte Nuevo. Sudah mulai ada pendatang baru, kali ini 4Rivals yang baru saja memenangkan fightnya dengan Axis. Sudah mulai mengendap-ngendap juga. Kali ini lagi-lagi tim Malaysia yang sudah mulai bertetanggaan. Ada seorang Demrut sudah memantau juga dari kejauhan di balik rumah Dewa. Namun kali ini semua tim sudah mendapatkan tempat-tempat setup. Kayaknya udah mulai banyak pertemuan-pertemuan nih dari berbagai macam sisi. Ada yang di dalam Blue Zone, ada yang di dalam Play Zone dan di luar Play Zone. Tapi ternyata dari Swaps miss the shot ke arah depan. Masih bisa bergerak dengan bebas untuk MS Chonburi. Dan gue rasa nggak bisa terlalu berlama-lama juga untuk kedua tim ini bermain di arah luar Play Zone-nya. Ya, dan tadi zonanya agak mendonat namun condongnya ke arah sebelah kanan. Makanya dari arah kiri tadi udah tertinggalkan oleh zona dan ternyata sempat bait dari Vintores membiarkan satu follow up dari Secret datang dan memulangkan satu pemain Secret yang berhasil di knockdown oleh pemain-pemain dari Face Clan. Gila, itu bait yang benar-benar sabar dilakukan oleh Face Clan. Dibiarkan bleeding out, dibiarkan datang satu follow up dan boom, nyaris mendapatkan knockdown yang kedua. Gak logis banget. Dari tadi Face Clan gak nembak supaya tim Secret ngerasa oh kayaknya nih gudang udah mulai aman ya. Betul. Dan bahkan mereka berhasil mendapatkan confirmation elimination atas seorang Jumper. Matoy masih terlalu jauh di atas sana untuk melakukan backup. Bahkan mereka harus melakukan healing dan boosting terlebih dahulu juga. Satu player, iShot sudah mulai mendekat kembali guna untuk meng-backup seorang Kid. Tapi Vintores menyadari keberadaan dari seorang iShot di belakang sana. Dan Tony K sudah mulai bersiap-siap diri juga di belakang sebuah mobil ditembaki begitu saja. Welcome yang begitu sakit dari seorang iShot. Red dot side mendapatkan seorang Vintores dan Tony K masih bisa survive. Take cover di belakang sebuah gudang kelihatan. Enggak. Itu POV kita, Jel. Gue lupa, bukan POV dari playernya. Shock. Betul. Kirain kan ya. Ternyata masih ada obstacle dan granatnya dilempar nyaris. Tapi ternyata masih sempat untuk berpindah. Namun Face Clan dirontokin satu persatu player Tony K pun tertangkap. Metoy melakukan sebuah backup yang cukup baik dari bagian high groundnya. Ya, mungkin dari 4Rivals bisa join the fight juga karena cukup dekat ternyata jarak dari 4Rivals ke arah Secret dan juga ke arah Face Clan. Matoy kembali lagi ke posisi puncaknya dia saat ini. Dan itu puncak yang enak banget sih. Tebing yang dia punya sama Matoy itu secara nggak langsung enak banget. Dan lihat, terbukti sudah mereka bertemu dan lagi-lagi Secret berhasil mendapatkan satu knockdown. Tapi kali ini tertuju ke arah 4Rivals. Gila, ramai banget ini di utara. Mohon maaf ya, ada Vampire, ada DX. Dan juga ada satu tim lagi yang berwarna merah di sekitaran mereka. Semuanya berebut untuk menjadi satpam zona. Berusaha untuk menjadi gatekeepernya. Dan ternyata Vampire pun belum mendapatkan elimination sama sekali. Dan mereka juga mungkin akan harus menghadapi MS Chonburi yang sudah mulai tiba kali ini. Di bagian sebuah open field sudah ada beberapa lemparan utilities. Dan di sisi lain EVOS bertemu dengan DX pun. Gue rasa ini semuanya berusaha untuk masuk dari utara deh. Iya, ini udah bukan 3-way showdown lagi. Ini 4-way showdown atau bahkan 5 tim yang jaraknya nggak terlalu jauh. Dan lihat, dari Yangon Galacticos tadi yang berhasil mendapatkan WWCD, apakah Jinxia akan berlaku ke mereka? HBC akan terbitlah Tusun karena mereka cukup dekat dengan Geek Fam. Sudah terlihat ada satu pemain dari Yangon Galacticos yang darahnya tuh low HP banget. Bahkan shoot, QB. Timingnya nggak begitu tepat. Masuk ke rumah yang salah sudah ditunggu oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Kemanapun dia bergerak menjadi malapetaka untuk satu pemain Yangon Galacticos tersebut. Dan gue gak ngerti kenapa dia gak healing dulu. Apakah habis healingannya? Mungkin ya, karena ini juga udah hampir masuk ke late game. Berarti itu Tamio sih apes banget, Jel. Makanya udah sedih banget, udah low kan. Mau dapetin coveran gak berhasil. Dan ternyata di sisi lain pun EVOS yang menjadi sang contender berat untuk Vampire dan juga The Xavier. Dari sisi lain bahkan Pasta ini 19 menit, circle kelima masih ada 14 tim. Tapi satu hal yang harus lo perhatikan, udah cukup banyak tim
yang bonyok Face Clan. Yangon Galacticos bahkan Wih, mereka itu pun mobil. dipulangkan ke arah lobby. Wow, ini udah bener-bener chaos banget sih. Mereka bermain objektif untuk semua tim, tapi udah mulai banyak juga yang keculik dan mulai bonyok. Close combat kali ini antara Vampire dan juga MSC. Gila itu nades yang begitu perfect dan stun mendapatkan satu, namun dua pemain dari Vampire juga terknockdown karena ada gangguan dari yang lain. Dan what? Gila. Granatnya Fluket ngenokin dia sendiri gitu. Kayak jatuh deh. Tadi soalnya lagi dipegang, mungkin ditembakin sama tim lain juga. Oke. Karena player-player dari Vampire benar-benar terjepit juga. Swap sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan bahkan ini adalah atraksi yang berbahaya. Boncengan naik bagi, masuk ke dalam zona, siap-siap. Itu ada 4 rifle di depan dia, tapi sama sekali nggak ada yang nembakin. Forevos kayaknya pengen tertib. Dia pengen ngasih happy birthday. Dan mungkin ini yang akan terspot terlebih dahulu karena lihat dari GD mereka bakal tabrak pertahanan dari APG. Sudah mulai masuk, Satar mencari sebuah setup position. Tentunya bakal langsung tabrak masuk ke depan sana, tapi follow up-nya sedikit lama. Ada damage yang masuk namun belum terlalu banyak. Step sudah mulai terdengar kali ini. Shroud akan merespon dari bagian dalam gudang. Granat sudah mulai dilemparkan kali ini. Hanya terbatas oleh sebuah tembok yang memisahkan setup mereka. Shroud masih belum terspot, tapi granatnya sedikit masuk dan memberikan cicilan damage-nya ke arah seorang Shroud. Daybot, granat berikutnya lempar ke arah seberang sana, tapi tidak ada setup dari APG. Kembali mundur ke arah belakang dengan smoke yang begitu tebal menutup angle shoot. Dan tentunya Shroud berhasil keluar dari press yang diberikan oleh GD Kids. Iya, dan kabur terbirit-birit begitu saja. Dan mereka masih survive dengan 4 player yang ada. Oh, langsung regroup, ngumpul di satu rumah. Kembali menjadi anak tongkrongan di lantai 2, menembaki ke arah depan juga. Bahkan di sisi lain udah mulai kelihatan banyak sekali elimination yang bergulir terus-menerus namanya. Ravenclaw masih bertahan dengan Stone di belakang sana, di balik sebuah jerami. Dan malah Eagle yang kali ini bonyok. Ditembakin satu persatu terus. Betul, dan Infinity sepertinya dipulangkan menuju ke arah lobby dengan hanya mendapatkan 2 total elimination. 11 tim tersisa dan Ice Shoot begitu barbar ingin langsung nabrak menuju ke arah pertahanan dari Eagle Esports. Dan ada Vampire di bagian sebelah kiri. Ada follow up di belakang pun sedikit terlambat dan Secret pun rata. Mereka blunder kayaknya. Setup yang mereka lakukan terlalu terburu-buru, tidak memprediksi adanya tembakan dari kanan mereka. Yes, benar banget. Dan menyisakan akhirnya dari Eagle 1 orang saja di belakang sebuah jerami. Sementara bergeser kembali Frankie yang masih survive dengan Lamborghini menembak ke arah depan. Ada sebuah counter dari EVOS. Begitu sakit, tapi masih bisa dihindari untuk sementara waktu. Bahkan semua tim bermain di pinggiran. Nggak ada yang mau ke tengah sama sekali karena tengahnya itu adalah jalan raya. Dan akan menjadi suatu hal yang sangat beresiko. Akan menjadi samsak tinju. Dan kali ini Stone 1v1 Parajin. Nggak bisa kemana-mana, ada granat. Gila. Masuk. Oh, Parajin ninggalin sebuah granat sebelum dia meninggalkan area tersebut. Ini Betul. benar-benar gak logis banget, Pasta. Itu the next level play. Gila banget yang dilakukan tadi sama Parajin. Dan tanpa kita sadari EVOS sudah mendapatkan 9 elimination point. Gila banget. Let's go Indo Pride. Masih ada 3 tim Indonesia yang bertahan dengan 7 tim yang tersisa. Sementara Daybot akan memporak-porandakan setup dari pemain-pemain APG. Sudah berada di depan pintu. Kali ini pintunya sudah mulai hancur. Ada tembakan from the smoke. Daybot menerima damage yang lumayan sakit. Tapi kali ini sepertinya Daybot bakal kembali lagi masuk ke dalam rumah. Ada lemparan dari Shroud ke bagian luar dan Nichil kembali mundur ke arah belakang. Belum ada setup agresif dan commit yang dilakukan oleh GD. Tapi perlahan-lahan mereka sudah mulai bergerak di arah lain. Dari APG berhasil mendapatkan 1 pemain dari EVOS. Dan ada lemparan granat dari Face Clan. Ini mau nggak mau EVOS harus bisa ngeretek tempat milik Face Clan. Tapi di lain sisi GD sudah mulai tabrak naik ke depan sana, mendapatkan trade talk 1 untuk 1, tapi sudah bermain di bagian luar. Dan ternyata Zero akan memberikan backup. Nichil ada di bagian dalam, bakal dicari dengan mode FVP-nya. Kejar close combat mengganti dengan second weapon ya. Last man standing. Berhasilkah? Berhasil ternyata, namun masih mendapatkan sebuah trade talk. Nichil one man shoot di tengah-tengah smoke. Dan ternyata GD pun rata. Sebuah setup dan backup yang tidak terlalu tepat dilakukan oleh GD. The last man standing hanya menyisakan 1 pemain terakhir dari APG yang tertahan. Hanya ada Zero yang masih hidup di tim APG. Wah, nggak apa-apa. Nice try Genesis Dogma. Karena mau gimana pun juga Chaos memang banget itu. dia harus nerabas tim APG. Anak PUBG kan, makanya barbar Yoi. banget mainnya. Well, kita harus move on. Kali ini masih ada EVOS yang lengkap dengan 4 playernya. Dan sudah mendapatkan 9 elimination. Face Clan nampaknya sudah mulai tertekan dan terpojok. Orpai! Steal elimination dari seorang Liquid yang kenokin EVOS tapi yang nge-steal Liquid. It's okay karena masih sama-sama Indonesia. Dan juga Mr. Five, the last man standing. Kayaknya kali ini udah gak bisa kemana-mana juga. Hanya bisa mengandalkan sebuah lower ground tipis saja berlindung di belakang sana. APG bonyok nih. APG, kalau dia keluar dari sini pun bakal siap disambut dengan hangat oleh tim-tim lain. Betul, EVOS bisa nembak, BTR bisa nembak, KF Rata. bakal mendapatkan pemain-pemain dari APG. 1 persatu eliminationnya bakal diamankan oleh EVOS. Kali ini masih mencari keberadaan pemain yang berikutnya dan through the smoke dari Cowboy. Dapat 1 ke arah Face Clan. Face Clan pun rata. KF juga berhasil mendapatkan 1 ke arah APG. Hanya tinggal Zero.
lagi-lagi menjadi last man standing, lagi-lagi menjadi pemain yang diharapkan terakhir untuk APG bertahan dan mendapatkan placement terbaik mereka. Ini hanya tinggal menunggu 8 kit yang dipunya sama Zero habis. Ini gua rasa Indo versus Indo pas. Betul, ini Indonesia. 2 tim Indonesia ada di akhir cuy. Dari 4 tim yang tersisa, let's go buat teman-teman. Hashtagnya Indo Pride. Gaspol, like-nya kita tembusin di angka 20.000 karena lihat tim Indonesia sudah pada mulai panas. Bener banget. Tim For Rivals tersisa 1 orang saja di belakang sana, Epi yang menyendiri dan menjadi lone survivor. Bahkan dari APG hanya bisa melakukan healing sementara waktu. Blue Zone juga udah mulai sangat menyakitkan. EVOS versus Bigetron Red Alliance masih bertahan sementara waktu. Semuanya tidak mau terlalu tergesa-gesa dan zona kali ini berpihak untuk tim EVOS. Ya gila men, ini udah tinggal 4 tim yang tersisa. Ini adalah POV dari keempat tim yang tersisa kali ini untuk masing-masing playernya, di mana Zuxi dan juga Liquid tadi yang menjadi ujung tombak dari pertahanan Bigetron dan berhasil ternyata mendapatkan 1 knockdownnya. Akan dikejar ke arah depan, Zero sepertinya udah gak bisa bertahan lagi. 3 tim tersisa kali ini, Bigetron bakal bergerak maju membuka jalan untuk Bigetron, tapi Zuxi mendapat tembakan dari EVOS dan meledak begitu saja. Laser mendapatkan 1 pemain dari Bigetron. 12 elimination untuk EVOS Reborn di game yang kedua. Yes, barbar banget tadi pergerakan dari Zuxi dan itu adalah sebuah YOLO movement menurut gua. Tidak ada obstacle yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan mobilnya meledak begitu saja. EVOS kembali dengan 4 playernya. KF berhasil diselamatkan, bangkit lagi. Dan dari Laser sudah mendapatkan informasi yang sangat penting juga bahwa memang ada tim lain yang akan berusaha untuk masuk dari arah Bigetron Red Alliance. Epi masih bertahan juga di belakang sana, mungkin akan berusaha menjadi wasit. Ini Epi nih yang berbahaya nih, duri dalam daging nih. Betul, ini Epinya dulu yang harus di pick off karena dia tinggal bergerak dikit aja untuk masuk ke dalam zona dan bisa aja dia ngambil supply yang ada di jaraknya seorang Epi. Dan lihat dari EVOS mereka benar-benar membagi defensif area mereka dengan sedemikian rupa. Tadi 2-2, sekarang 2-1 dan Luxi diamankan oleh Red Face. Tapi memang sudah harus terjadi karena tinggal sedikit tim yang tersisa. Bigetron pun harus puas di peringkat yang ketiga. Kali ini EVOS unggul dari jumlah pemain, hanya menyisakan 1 pemain terakhir dari Rivals. AP tersisa sendirian, sudah terspot posisinya. 2 orang bakal langsung tabrak. Ini bakal menjadi WWCD untuk Indonesia. AP pun rata. Indonesia, EVOS Reborn berhasil mendapatkan WWCD pertama untuk Indonesia di game yang kedua. Congratulations untuk EVOS Reborn dengan jumlah wow banyak banget. 14 elimination, lebih 15 elimination point dikumpulkan oleh EVOS, berarti mereka membawa 30 total poin. Wah, ini akan menjadi boostingan poin besar banget untuk EVOS pastinya. Dan nice try untuk semua tim Indonesia juga yang sudah berjuang untuk di match Miramar tadi.